Halo, perkenalkan saya Raka Ramadan dari kelompok 1 angkatan 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi core value ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki kata kunci yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan berarti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu melakukan perbaikan tiada henti. Employee Value Proposition ASN adalah Employer Branding ASN, yaitu dengan semboyan bangga melayani bangsa. Hal fundamental dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Lalu pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Yang kedua yaitu akuntabel. Pengertian akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Lalu, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga yaitu kompeten. Memiliki kata kunci. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas, mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas terbaik. Kompetensi ASN terbagi menjadi 3, yaitu kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Konsep kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu harmonis. Mengapa harus harmonis? Pengertian harmonis. Menurut KBBI, harmonis bersangkut paut dengan mengenai harmoni. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Yang kelima, loyal. Loyal memiliki kata kunci yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Memiliki definisi sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Kalimat afirmasinya itu, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik dari Loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam, adaptif. Mengapa kita harus adaptif? Yang pertama, karena adanya perkembangan teknologi, di mana terjadi banyak perkembangan teknologi yang ada di dunia saat ini, yaitu contohnya AI, Artificial Intelligence, Cyber Security, Social Media, the digitalization of government services, Big Data and Analytics. Apa itu adaptif? Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif governance yaitu mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu yang pertama kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Itulah penjelasan tentang ringkasan materi core value ASN berakhlak. Terima kasih.